warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam pertemuan ke-21 ya. Sebagaimana pada pembahasan yang kemarin, kita membuka ruang bahwa kalau peran akal dan indera di dalam konsepsi, kita sudah meletakkan bahwa indera itu hanya sebagai apa? Syarat pendukung ya. Syarat pendukung. Kita katakan yang begini. Di sini indera. Kan begini saya. Syarat pendukung. Kemudian konsepsi di sini. Konsepsi itu konsepsi di sini. Kalau bahasa anunya general. Sini konsepsi ya. Ini syarat pendukung. Artinya syarat pendukung itu di sini kan berarti benak kan? Apa namanya? Gagasan yang dari sini. Ini peran akal. Sini adalah kemampuan akal. Nah, dari 1, 2, 3, kemudian 4 ya. Jadi indera itu dalam gagasan ada syarat pendukung. Sekarang kita masuk dalam afirmasi. Afirmasi berarti kan di sini ya. Ini yang kita mau afirmasi. Kemana? Ke realita. Ini afirmasi. Kalau kita melihat pada aspek konsep itu, indera, saya tekankan sekali lagi, indera itu hanya sebagai syarat pendukung. Dia hanya sebagai pemicu awal. Pemicu awal. Artinya bahwa pemicu awal. Ada juga banyak hal yang kita pikirkan tanpa indrawi ya. Banyak kan? Kita berpikir tentang sebuah ketiadaan. Kan tidak ada indrawinya kan? Tidak ada indrawinya. Tapi ada hal-hal yang kita pikirkan itu harus indrawi. Lihat begini. Hal-hal kemustahilan orang bisa pikirkan tanpa gagasan atau persepsi. Dengan begitu maka dikatakan dia sebagai syarat pendukung. Kenapa syarat pendukung? Karena banyak gagasan yang tidak lewati dia. Tapi ada juga gagasan yang dilewati indera. Kalau kita mengatakan bahwa dia indera sebagai syarat mutlak, maka setiap gagasan harus ada indera. Tapi kan secara faktual tidaklah demikian adanya. Ini tanggal berapa nih? Tidak demikian adanya. Setelah konsepsi itu terbentuk pada pikiran kita sebagai sebuah peran akal ya. Kalau indera itu sebagai syarat pemula, syarat pendukung, kemudian akal yang berperan menghasilkan konsepsi, maka yang kita afirmasikan konsep akal. Yang kita afirmasi adalah konsep akal. Dalam afirmasi itu kan proposisi kan adalah bicara akal. Tidak mungkin yang menyusun proposisi itu indera kan? Berarti yang menyusun proposisi adalah akal. Ini sebagai sebuah subjek dan ini sebagai sebuah predikat. Mana? Ini sebagai sebuah predikat, ini sebagai sebuah subjek.
manusia. Jadi ini sebagai sebuah di dalam konsepsi ini sebagai sebuah apa ini? Kalau saya mengatakan manusia A, manusia B, manusia C, manusia A, manusia B, manusia C. Artinya kalau saya mengatakan bahwa konsepsi yang saya tasdik, kalau konsepsi yang saya temukan realitasnya, berarti konsepsi di situ sebagai predikat, dan realitas sebagai dalam afirmatif, dalam konsepsi tidaklah tidak demikian. Konsepsi kan subjek ya, subjek yang manusia menjadi subjek. Nah, ketika dalam afirmasi konsep kita itu adalah sebagai sebuah predikat terhadap realitas. Predikat itu bisa juga predikat pada subjek yang sifatnya universal, bisa juga predikat itu pada subjek yang sifatnya partikulir kan? Ada peran proposisi dalam. Yang kita mau lihat di sini, kan kemarin kan disebut dengan kebenaran kan pasti ada nisbah, relasi. Lantas di mana indra? Di mana indra itu? Sehingga orang mencari kebenaran ini, dia harus menggunakan indra. Di mana indra sebenarnya? Dalam konsepsi kita bisa menggunakan ini sejak awal ya. Dalam konsepsi. Dalam konsepsi kita bisa menggunakan indra. Tapi banyak hal yang tidak ditemukan oleh indra. Ada hal-hal tertentu yang kita menggunakan indra dalam mempersepsi, penting. Namun konsepsi itu tidak dirumuskan oleh indra secara penunjang. Karena apa? Karena banyak hal juga kita menemukan tidak lewat indra. Artinya di pikiran manusia itu ada hal yang ditangkap oleh pikiran itu dari indra, ada hal yang didapatkan oleh pikiran itu dari pikiran sendiri. Yang menjadi persoalan adalah ketika hal-hal yang dalam afirmasi akal itu, dalam konsepsi kita itu bukan berasal dari yang di sini, dia adalah semua buatan dari akal, peran akal, maka pada proses afirmasi ini yang kita katakan konsep dari akal, dia dipredikasi pada subjek. Ini realitas kan? Padahal ada konsep-konsep yang hasil akal itu tidak lahir dari indra. Tapi kita mempredikasi ini pada subjek di realitas. Di manakah indra itu? Di manakah posisi ini saya batu-batu gini. Pancaroba mungkin nih. Pancaroba ya? Pancaroba. Jadi ini dari kita mempredikasi ini. Di sini ada proposisi. Perhatikan proposisi itu sangat banyak. Ada. Tanpa memproposisi ini disebut dengan lata mawujud, tidak ada. Kosong. Jadi ide itu tanpa diafirmasi di luar itu tidak ada. Maka percuma itu ide-ide Tuhan teman-teman bangun setinggi langit ketujuh, kalau tidak dimawujudatkan pada subjek, kosong. Nilainya kosong. Kosong. Tidak ada ya. Tidak ada. Hari ini kalau saya bicara Tuhan, teman-teman bicara Tuhan pasti tidak ketemu kan? Ada mengatakan tunggal, ada mengatakan Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa menurut Islam, Esa menurut teman-teman yang lain, banyak. Esa menurut Rocky Gerung juga lain. Itu konsep ya. Tidak ada yang tolak itu, tidak ada sama sekali yang tolak. Perbedaan konsep itu hal yang pasti ya,
Jadi kalau ada perbedaan konsep jangan ngotot-ngotot. Sabar-sabar saja. Yang kita cari adalah subjek. Ini spidol. Ini spidol apa nih? Spidol yang bisa dihapus. Ada spidol ada juga spidol yang besar-besar itu. Spidol snowman. Yoman saya ingat. Snowman. Nah. Iya, nama apa man ini? Saya terasosiasi. Jadi ini permanen, ada juga lain. Banyak ya. Ini konsep. Tapi dalam subjek itu kemungkinan besar ini satu ya. Ini satu ya. Satu ini. Ini spidol kan? Mau kamu itu permanen, mau kamu itu yang bisa hapus. Tapi orang mengatakan ini spidol. Predikasinya berbeda. Ada permanen, ada snowman Kalau konsepnya bisa konsep berbeda, tapi predikasi subjek bisa sama. Teman-teman cari yang mana? Cari yang di dalam atau cari yang di luar? Teman-teman cari yang di dalam selamanya akan disebut dengan arti ketiadaan. Sesuatu yang di luar itu bisa dicapai oleh proposisi, dan itu adalah akal. Jadi kita mencapai sebuah kepastian di dalam afirmasi itu ada peran akal yang paling signifikan. Ini bahasa pengantar. Yang saya mau cari adalah di mana peran indera itu. Kalau pada konsepsi kan selesai. Sekarang ini kan dia bawa nih konsep, dia bawa ini dia bawa sampai sini. Nah, dia bawa sampai situ. Indra di mana? Indra berarti mentok cuma di sini kan? Indra. Fungsi indra, peran indra apa di sini dalam penilaian itu? Dalam afirmatif. Kita mau lihat, ayo, tolong bantu saya baca. Peran akal dan penyelidikan masalah. Penyelidikan masalah. Benar, masalah prioritas indera atau akal dalam persoalan afirmasi tidak dalilnya diperbincangkan secara khusus. Tetapi kita bisa mengetahui pandangan rasionalis dan empiris dengan melacak asal-usul aliran mereka. Misalnya, kalangan positivis yang membatasi pengetahuan hakiki pada wilayah indera sudah sewajarnya juga berpegang pada prioritas indera dalam tautan ini. Mereka menganggap semua pengetahuan non-empiris sebagai tan makna atau tidak bernilai ilmiah. Sebagian lain empiris agak moderat menyangkut peran pengalaman indrawi dan sedikit banyak menerima peran akal. Berbeda dengan. Jadi, apakah metafisika itu? Karena orang-orang empiris ini dia mengatakan bahwa sesuatu yang bernilai itu adalah sesuatu yang bernilai ilmiah ya, ilmiah bagi mereka. Kalau yang tidak punya nilai ilmiah ditolak. Dalam aspek filsafat Islam menjadi rumit sekiranya kalau kita tidak benar-benar meletakkan sebuah proposisi. Kalau indra kan enak, apa yang kita lihat kemudian kita klarifikasi kan selesai. Kalau saya bilang HP kan, saya bilang ini HP kan, klarifikasi selesai. Lantas ini kita mau klarifikasi bagaimana? Konsep itu kita mau klarifikasi dari mana kebenarannya? Konsep-konsep yang metafisis misalnya. Mau mengklarifikasi dia di realitas. Kalau kita meletakkan malaikat itu ilmiah, apa? Kita mau ilmiahkan ini semua. Kita mau berusaha agar ketika positivis mengatakan itu tidak ilmiah, lantas kita mengatakan apa ukuran ilmiahnya? Apa ukuran ilmiahnya
indrawi itu? Di mana ukuran ilmiahnya indra dalam afirmasi ya, bukan dalam konsep ya. Konsep selesai dalam. Ini afirmasi, konsep yang diafirmasi, konsep yang diafirmasi. Positivistik sini mengkritik karena mengatakan sesuatu yang tidak ada basis-basis ilmiah, maka itu sejatinya tidak akan punya ukuran-ukuran yang ilmiah. Tuhan tidak ada, makanya dia tidak bisa dibawa dalam realitas. Apalagi malaikat tidak bisa. Hari kiamat apalagi. Orang kalian masukin rekaman, ada kan? Rekaman masuk di kuburan. Udah orang bilang, oh dia teriak-teriak di bawah. Siapa bilang teriak-teriak di bawah itu mayat? Atau namanya di apa nama? Alam di bawah ini kan banyak bunyinya, banyak bunyi lah di bawah itu. Kalau kita masukin alat kemudian tutup itu bunyi, kan udara kan? Udara. Nah, oh ini di bawah orang teriak-teriak minta doa. Mana ya? Maka kalau kita masukin ini alat saya, kalau kita keluar ini pasti bunyi. Kan angin kan? Udara. Kemudian di bawah itu ada orang teriak-teriak tolong. Gimana orang yang teriak-teriak tolong? Orang semua mati bicara bagaimana? Ya? Kecuali dia hidup, tolong. Kalau dia teriak misalnya, kalau dia hidup pasti dia bangkit lah, dia buka kuburan lah, dia lari ulang lah. Karena begitu ya. Kalau memang dia teriak tolong kan, bagaimana orang mati itu bisa berteriak tolong? Kalau dia hidup, dia keluar itu dari apa nama, dari kuburan, dia bangkit lari lah. Sama juga tidak mau sakitnya di bawah itu misalnya, pasti dia lari. Tentu kita bersyukur orang-orang yang penelitian begini, dia mau membuktikan pakai sains. Karena memang belajar agama tapi empiris ini begini. Belajar agama tapi empiris. Tentu bagus, pasti dia punya niat kasih takut-takut orang. Tapi tidak begitu lah ya. Nanti kalau dia pasang di ulama, baru dia bilang ulama sana tenang, senyum juga. Tidak ada begitu ya. Dan kita mau melihat nilai dari ukuran tasdik ini. Lanjut. Berbeda dengan itu, para rasionalis menekankan pentingnya peran akal dan kurang lebih meyakini adanya proposisi-proposisi yang lepas bebas dari pengalaman indrawi. Umpamanya, di samping menganggap proposisi-proposisi analitis tidak membutuhkan pengalaman tertentu, Kant juga menganggap serangkaian proposisi sintesis, termasuk seluruh proposisi matematika sebagai a priori dan tidak membutuhkan pengalaman. Supaya tidak terlalu bertele-tele, kajian kita tidak akan meliputi setiap tokoh empiris dan rasionalis, tetapi cukup dengan menjabarkan pandangan yang tepat seputar pokok masalah ini. Mengingat dalam proposisi swabukti, primer penggambaran yang tepat mengenai subjek dan predikat sudah memadai untuk memutuskan kesatuannya. Maka afirmasi semacam ini tidak menuntut pengalaman indrawi, kendati pun penggambarannya menuntut penggunaan indra. Perhatikan, dia mengatakan bahwa ini yang tidak ada berapa orang ya. Mengatakan bahwa mengingat dalam proposisi swabukti primer, penggambaran yang tepat mengenai subjek dan predikat sudah memadai untuk memutuskan kesatuannya. Ini kalau hal-hal yang primer ya. Setiap akibat membutuhkan sebab. Sesuatu yang pada saat bersamaan bukan sesuatu kan selesai itu kan. Artinya bahwa proposisi demikian itu cukup argumentasi akal menemukan kebenarannya dalam keterkaitan antara keswabuktian primer antara subjek dan dalam memutuskan bahwa ini benar. Maka afirmasi macam ini tidak menuntut pengalaman indrawi, kendati pun penggambarannya menuntut pengguna indrawi. Pertanyaan selanjutnya, setelah subjek dan predikat digambarkan secara cermat dengan panca indera ataupun tidak, apakah menyematkan predikat pada subjek menuntut penggunaan panca indera atau tidak? Satu,
bahwa proposisi predikasi kesuabuktian primer subjek dan predikat itu serta merta diketahui kebenarannya. Setiap akibat itu kan kira-kira begitu jangan cuma suabukti primer. Walaupun saya menganalogikan menjelaskan misalnya fakta fenomena. Ini akibat HP membutuhkan ini ya. Tapi dalam dua relasi itu akan menangkap kesatuan subjek dan predikat. Setelah subjek dan predikat digambarkan secara cermat dengan panca indera ataupun tidak, maka menyematkan keputusan predikat pada subjek menuntut jadi walaupun misalnya dia mengatakan setiap akibat misalnya membutuhkan sebab, walaupun saya menggambarkan contoh yang dilihat oleh indera, yang dilihat oleh indera, apakah dalam keputusan kebenarannya itu menggunakan indera? Misalnya saya contohkan A dan B. Kita contohkan ini misalnya apa? Contohnya misalnya sebab berarti kan ada buku tentang ini, tapi saya tidak bahas ini, singgung-singgung pelan-pelan saja. Setiap akibat ini akibat membutuhkan sebab. Contohnya saya pakai kasus ini, melihat fenomena fenomena seakan-akan itu fenomena. Ini dengan teorema ini. Dalam penjelasan ini dengan ini, akibat dengan sebab, yang kita lihat itu secara indrawi. Apakah keputusan keduanya akan kebersatuannya itu butuh indra apa tidak? Ini. Nah ini. Teman-teman lihat ini. Jatuh ya. Kita anggaplah ini saya lempar kemudian jatuh. Ini jatuh nih. Jatuh. Indra lihat ini ya. Indra melihatnya. Tapi apakah dalam keputusan bahwa antara saya lempar, sebabnya saya melemparnya, kemudian jatuh ini spidol, dalam menangkap kebersatuan antara lempar dan jatuhnya itu menggunakan indra apa tidak? Yang teman-teman dia lihat fenomena. Artinya indra ini di sini apa? Indra ini di sini hanya berperannya begini-begini, lihat-lihat. Kalau saya bilang ini Tuhan, yang kuat-kuat misalnya ini kuat, misalnya Tuhan. Tapi kan teman-teman cuma lihat Agus, tapi bukan Tuhan kan? Sebagaimana ini? Lempar-lempar. Teman-teman lihat di fenomena ini. Lihat lihat. Tapi apakah teman-teman menangkap ada kebersatuannya? Teman-teman cuma lihat ini jatuh naik. Tapi kebersatuannya antara ini dan jatuh ini, naik dan jatuh ini kan tidak ditangkap oleh indra. Yang ditangkap oleh nalar. Ini Tuhan, misalnya. Tuhan pelan-pelan main kajian. Nanti orang bilang kita sesat. Teman-teman lihat Agus saya tunjuk ini Agus teman-teman. Tapi teman-teman bilang ini Tuhan, tidak bisa. Apa yang menangkap Tuhan itu banyak dia? Ini ilustrasi, jangan terlalu jauh. Teman-teman berpikir, tahan. Ini jadi dalam afirmasi indra itu cuma lihat-lihat begininya. Oh begitu. Sebagaimana dalam konsep dia sebagai syarat pendukung. Dalam afirmasi dia hanya sebagai apa? Kita bilang syarat apa? Kita bisa bahasakan dia sebagai alat ya, alat untuk menyaksikan fenomena. Tapi sumbernya akal juga yang mengungkap kebenaran itu. Bagaimana orang tidak berakal itu melihat kebenaran? Pakai indra, tapi indra itu katanya cuma fenomena. Konsep fenomena, awal afirmasi juga fenomena.
Maka kebenaran itu apakah fenomena apa tidak? Kebenaran bukanlah fenomena. Karena fenomena itu berkaitan dengan indra. Oh iya, ini orang. Cuma ini orang. Tapi dalam afirmasinya itu indra tidak melihat itu. Indra hanya melihat fenomena kebenaran. Tapi kebenaran sendiri tidak bisa dilihat oleh indra. Jadi orang menggunakan apa? Menggunakan kebenaran itu pakai indra. Kebenarannya itulah. Yang penting yang kita lihat bahwa dalam afirmasi konsep itu, namanya afirmasi konsep ya, memangnya yang membuat itu adalah akal. Maka yang bisa mengafirmasi dan mengetahui konsep di realitas pasti akal. Kecuali indra yang membuat konsep, maka indra yang menjadi titik tolak. Tapi ini akal yang menyusun sejak awal, maka dalam afirmasinya dia yang tahu di mana itu ya. Kayak misalnya contoh Agus misalnya, Tuhan misalnya. Teman-teman lihat atau lihat siapa? Hardi ya, Tuhan. Dan tidur. Oh itu. Makanya ketika Al-Halas mengatakan anak Al-Haq, orang bunuh dia kan? Indra, ini kamu Al-Halas, kamu bilang Tuhan bagaimana? Anak Al-Haq, anak Al-Haq. Ya sedangkan kita lihat ini indra ya, indra. Oh Al-Halas, kamu telinga mendengarkan. Oh dia bilang anak Al-Haq, saya adalah Tuhan. Oh dihabisi lah, habisi. Al-Gojo kok habis. Entah kemana Tuhan. Misalnya ini contoh kasus, saya juga tidak mengakui Lia Eden ya. Contoh saja. Ini contoh-contoh bahwa kita indrawi empiris. Lia Eden mengatakan apa? Dia tuh nabi lebih lanjutan. Lebih lanjutan. Tidak tahu lanjutannya apa, yang penting nabi lanjutan. Secara indrawi, mana bisa ini? Indrawi. Jangan-jangan dia benar ya? Cara nalar. Jadi kita ini bukan mempersoalkan Lia Edith mengaku atau tidak. Yang kita mempersoalkan ada memang gagasan-gagasan kenabian yang tidak ada sama dia. Kenapa dia harus klaim? Nah, itu kemudian itu yang diklarifikasi oleh akal, bukan indra. Bukan indra. Indra itu cuma lihat saja fakta ya. Tadi misalnya saya ada posting story, saya juga ada lihat anakku hati Jambi satu, dia bagus dia punya story. Dia mengatakan perempuan itu pencuri sebenarnya. Ketika matanya itu menatap kamu, bahasanya begitu. Mata perempuan itu menatap sebenar-benarnya pada laki, maka laki-laki akan hilang ingatan. Itu begitu. Itu kata Ibnu Arabi. Coba teman-teman lihat matanya perempuan kalau dia juga tatap kuat. Teman-teman lebur itu. Akal yang menangkap di baliknya ya. Lebur. Perempuan kalian pakai ini biasa juga kalian tatap. Ada perempuan cantik dia senyum aja, teman-teman goyang. Goyang, akal juga goyang. Bukan hanya indra yang goyang, akal juga ikut goyang. Kalau teman-teman halo sama perempuan biasa-biasa saja. Tapi kalau dia yang balas halo, teman-teman punya itu tuh aku tuh teriak. Ini baru saya bilang halo, apalagi perempuan yang bilang halo. Itu bisa lihat itu imajinasi, imajinasi itu. Itu kira-kira bahwa memang lahirianya sesuatu itu kalau kita pandang secara jernih itu akal masuk di dalamnya. Kebenaran pun demikian. Maka ketika orang mengatakan begini, seringkali orang dalam kasus-kasus misalnya, seringkali orang contohkan misalnya Nabi Khidir dan siapa? Nabi Musa ya. Ketika dia bunuh anak satu itu anak kecil, kemudian Nabi Musa bantah. Kenapa kamu membunuhnya? Ini Nabi Musa menggunakan pandangan material, indrawi. Nabi Khidir itu menyingkap pakai akal. Ya itu dia lihat tebas. Tebas ya. Kita mengatakan apa? Sebenarnya besok ada orang ini kurang ajar besok, libas saja. Libas. Misalnya kata Nabi Muhammad, saya sudah tahu ini orang-orang yang pengecuti, saya sudah tahu. Cuma dia mau ungkap.
Nanti bisa berontak orang kan? Bahaya kalau saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak berakal, bisa hancur dunia ya. Orang-orang empirik kasih tahu kan bahaya sekali. Ini kebenaran, ada nalar ya. Maka seringkali kebenaran itu ketika diletakkan dalam realitas menjadi masalah. Sejak kapan kebenaran itu ditolak? Sejak kapan kebenaran itu dibuang? Karena kebenaran itu bukan indrawi. Kebenaran itu adalah sebuah penangkapan akal pada realitas. Realitas. Jadi Hardy. Jadi ini Hardy, teman-teman, lihat Hardy. Besok-besok 20 tahun tiba-tiba ada anaknya. Modelnya begini. Gimana teman? Ini Hardy. Oh, bukan Hardy. Indrawinya mirip. Tapi bukan dia. Nah, itu kan akal bisa menangkap. Bisa menangkap ini. Jadi kebenaran pada empiris itu juga tidak bisa diungkap oleh empiris. Kebenaran pada sains itu sebagai sebuah panca indera, dia hanya melihat segala bentuk fenomena. Tapi dia memutuskan bahwa ini adalah kesalahan dari faktor ini, empiris tidak begitu. Makanya Indonesia ini dia tidak menemukan sesuatu yang baru karena dia meneliti terus. Dia tidak berakhir kapan menyimpulkannya. Teliti terus. Kapan menyimpulkan? Teliti terus. Dari sampai sekarang begini, belum ada solusi yang belum. Masih diteliti terus. Diteliti terus. Ya kesimpulan itu diafirmasi oleh nalar. Bukan misalnya sekarang saya nonton di mana di TV1 itu sama Masiku sama nama itu KPK itu sekarang belum ditemukan tuh. Saya juga heran. Tentu terserah dia tuh bermain banyak tangan ya, tapi negara sebesar ini kita juga bingung. Tentara tentara dan polisi banyaknya ini, cuma Masiku satu ini. Kalau Masako kalau Masako mah di kios dapat. Ini Masiku. Lucu sekali, Indonesia lucu-lucu. Jadi indra itu dia hanya berkaitan dengan fenomena, sarana ya. Indra itu hanya sarana kebenaran, sarana saja melihat. Tapi akal itu yang mengetahui kebenaran. Lanjut. Dalam kasus proposisi suatu bukti primer, penggambaran tepat tentang subjek dan predikat sudah cukup bagi akal untuk memutuskan kesatuan keduanya. Di bawah itu, dalam bahasa logika. Footnote. Dalam bahasa logika, kebenaran proposisi diistilahkan dengan hubungan kesatuan atau persatuan antara subjek dan predikat. Itu kebenaran itu. Berarti ini kan kebenarannya. Nisbah. Ini kebenaran. Ini kan domain akal ini. Kebenaran. Kebenaran ya. Kesatuan. Ya, hubungan kesatuan antara, bilang hubungan, baru bicara hubungan kesatuan lagi. Hubungan kesatuan ya. Hubungannya adalah kesatuan. Kalau kesatuan bagaimana? Bahasanya arti kesatuan. Hubungan kesatuan antara saya dengan dia, hubungannya kesatuan. Tak terpisah itu. Lihat Agustus, itu jalan-jalan. Tuan dan terus bisa contoh. Karena hubungannya adalah hubungan kesatuan. Bukan hubungan kontemporer, hubungan kesatuan. Agus lewat. Ada bapaknya tuh, bapaknya jalan-jalan terus, bapaknya jalan. Karena dia dengan orang tuanya tidak mungkin lihat Agus sekaligus lihat orang tuanya. Kira-kira begitu, analogi ya. Analogi. Tapi jangan tanggap contoh. Teman-teman cuma lihat Agus. Berarti sangat empiris sekali. Lihatlah Agus pada saat bersamaan lihat orang tuanya. Jadi untuk melihat orang tuanya tidak perlu jauh-jauh ke Tangerang, lihat Agus saja. Akal mengatakan ada orang tuanya. Kan begitu. Teman-teman mau cari Tuhan di mana? Mati baru cari Tuhan.
Di realitas juga bisa ditemukan Tuhan. Bahasanya begini, falsafatnya tentu lebih menarik, karena falsafatnya akan dibicara dalam teori gerak, dalam teori waktu. Ya kira-kira bang simpulkan begini. Saya harus mendekat ke falsafatuna. Kalau teman-teman selesai, tidak masalah. Yang penting tugas saya lanjut. 2 orang 2 kaji. Lihat Agus. Lihat bapaknya kan? Bapaknya. Tapi kan teman-teman tidak mungkin panggil bapaknya ini. Misalnya bapaknya nama siapa? Frame, dia mau panggil Agus. Contoh teman-teman lihat Agus ini Agus. Tapi akan menangkap bapaknya, misalnya bapaknya. Tapi teman-teman tidak mungkin panggil bapaknya Frame, tidak mungkin. Pasti panggil Tapi ketika panggil Agus, bapaknya mengatakan, iya itu di situ saya. Misalnya begitu contoh. Contoh. Lagi-lagi analogi ini. Saya mau menjelaskan kebenaran begitu. Ketika indera melihat fenomena, akan menangkap kebenaran di balik fenomena itu. Kesesuaian itu, ini dan realitas, ataukah hubungan atau terpisah. Di mana ada fenomena itu, di situ ada dia. Di mana ada fenomena, di situ ada dia. Kayak contohnya kausalitas itu. Filosofis ini. Di mana ada fenomena, di situ ada dia. Di mana ada fenomena, di mana ada dia. Di mana ada fenomena, di situ ada dia. Tapi jangan dulu bilang kausalitas itu Tuhan, belum. Contoh. Ini mau jatuh kausalitas. Ini begitu semua. Dimanapun berada, selalu dengan fenomena kita lihat akan mengatakan di situ tempatnya. Apakah kita mengatakan bahwa kebenaran itu berubah? Kebenaran tidak berubah. Yang berubah adalah fenomena. Sejak kapan kebenaran itu berubah? Kebenaran itu kalau berubah ketika tangkapan indera. Tapi indera kan hanya melihat fenomena. Akal yang menangkap antara subjek dan predikat dalam hubungan kebersatuan. Lalu orang mengatakan kebenaran berubah. Ukurannya dari mana? Memangnya Tuhan ini banyak? Tidak. Kebenaran ini banyak? Tidak ya. Kebenaran ini cuma satu saja, tidak banyak-banyak. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang banyak kebenarannya. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang kebenarannya banyak. Cepat sekali ganti-ganti kebenaran. Saya ganti lagi. Pindah lagi. Ini sudah meninggal, saya ganti lagi. Ganti-ganti. Fenomena tidak. Kita berubah dalam tiap saat dalam indrawi kita. Ini afirmasi ya, jangan bicara konsepsi ya. Saya afirmasi nih. Indrawi kita bisa melihat apa saja yang berubah. Tapi kebenaran itu telah ditangkap oleh akal sejak awal dia kan dalam ketetapan dalam setiap perubahan fenomena yang berubah kok, bukan akal yang berubah. Fenomena yang berubah saja. Saya contohkan misalnya ini apa nih? Penutup ya? Penutup. Saya bilang ini spidol. Ini spidol ya? Ingat penutup? Masih bisa ingat? Tidak ada yang. Jadi dalam setiap fenomena itu ditangkap oleh akal dalam kebersatuan. Jadi fenomena walaupun banyak yang dilihat oleh indera, akal cuma mengatakan subjek dan predikat bersatu pada fenomena ini. Apakah setiap fenomena itu di situ pasti ada? Tidak semua. Karena di dunia ini ada kala juga ada fenomena buatan. Kita tidak bisa menafikan itu kan? Ada fenomena buatan. Ada fenomena alami yang tidak dibuat-buat. Itu akan mengatakan di sini tempatnya. Ini kebenaran saya kesesuaian antara saya predikat ditemukan di ini. Fenomena ini. Kalau fenomena itu yang tidak pada asas alamiahnya, seringkali akan mengatakan di sini tidak ada kebersatuan subjek dan predikat. Dengan begitu, maka kebenaran itu tidak berlaku pada setiap fenomena, hanya pada fenomena-fenomena yang ditangkap oleh akal. Tapi apakah tidak berlaku di yang lain itu? Tidak. Karena dia menangkap apakah ada kebersatuan subjek dan predikat atau tidak. Sejak kapan indera itu menangkap kebersatuan subjek dan predikat? Tidak ada. Karena indera itu menangkapnya pasti
partikulir. Partikulir selamanya partikulir yang tidak mungkin bersatu. Namun akal itu menangkap kebersatuan relasi antara subjek dan ini peran akal dalam afirmatif. Dia yang menangkap kesesuaian itu. Dia yang menangkap hubungan kesatuan itu. Akal yang menangkap. Kecuali kita mendefinisikan berbeda. Kecuali kita mendefinisikan kebenaran yang, walaupun orang mendefinisikan kebenaran yang berbeda, tetap juga pasti ada ukuran rasionalitas. Lanjut baca. Hukum serupa berlaku pula pada segenap proposisi analitis. Lantaran dalam proposisi-proposisi ini, konsep predikat suatunya didapat dari analisis terhadap subjek. Analisis atau penguraian konsep adalah kerja pikiran yang tidak membutuhkan pengalaman indrawi. Penerapan predikat yang didapat dari subjek juga bersifat niscaya. Sama niscayanya dengan penerapan sesuatu pada dirinya sendiri. Nah, dia paling kuat itu kan dia pakai proposisi apa? Analitis. Apa gimana proposisi analisis itu apa? Proposisi, perhatikan baik-baik konsep. Kalau konsep ini dari sini sampai ke sini ya, konsep. Sekarang afirmasi ini ke sini. Proposisi yang dia gunakan adalah proposisi analisis. Untuk temukan yang ini, dia bongkar yang ini. Dia bongkar subjek. Kemudian dia temukanlah predikat. Contohnya apa ya bagusnya? Ini T ini. Saya bilang T apa? Contoh ini. Jangan teman-teman terpaku dengan contoh. Ini studi kasus saja. Di pikiran saya itu teh itu pahit, teh pahit. Kemudian saya minum. Pahit ya. Iya. Ya. Kalau dia pahit, maka pahit dalam konsepsi awal saya. Konsep. Dalam afirmasi kepahitan itu saya dapatkan. Saya dapatkan dari ketika saya meminum ini. Artinya pahit itu dia didapat di sini. Disebut dengan analitis. Jadi ini kita temukan di sini. Apakah ada keraguan kalau predikat saya dapat di subjek? Kalau ada predikat yang saya tambah-tambah ke subjek, mungkin teman-teman ragu ya. Kalau saya bilang Agus ini Tuhan, teman-teman wah, kapan sejak dia kapan Tuhan? Ragu kan? Atau saya mengatakan ini anak serang ya, serang banteng ya. Saya mengatakan Agus itu anak serang banteng. Agus itu anak serang banteng. Kalau saya bilang dia ini orang Manado, udah mungkin. Ini orang anak serang banteng. Dari mana saya temukan itu? Dari Agus. Ketika saya baca biodatanya, anak serang banteng. Analitis begitu. Tapi kita juga harus sudah tahu ada konsepsi terkait Agus. Dari mana asalnya ini orang? Dari mana asalnya ini orang? Kemudian asal itu ditemukan sebagai sebuah predikat pada subjek ini, yang disebut dengan analisis. Analisis terhadap subjek itu analisis akal. Dia membongkar subjek. Bongkar subjek. Oh iya. Bongkar subjek adalah iya. Misalnya orang seringkali mengatakan manusia itu fakir. Fakir manusia itu dari mana? Dari luar. Memang manusia pada dirinya itu fakir. Manusia itu fakir adalah proposisi analitis. Memang dia fakir karena dia bergantung. Kita bisa mengatakan, di mana itu Tuhan? Teman-teman mau klaim Tuhan?
Hah? Teman-teman mau klaim Tuhan di mana? Salah satu cara kita, tanam tanda kutip, itu adalah meletakkan analitis pada analisis subjek. Analisis subjek. Jadi pikiran kita tentang sesuatu itu terklarifikasi di subjek. Untuk kasusnya begitu. Coba teman-teman makan jeruk, pasti asam ya. Jeruk yang mentah itu loh, makan asam. Asam. Jeruk mentah itu asam. Jeruk mentah itu asam. Ini konsep ya. Coba teman-teman pergi makan, iya asam. Asam pada jeruk itu dari pikiran, tidak dari subjek lemon itu. Oh, jeruk asam. Teman-teman tidak mungkin menolak itu. Tapi ada juga pada tingkatan tertentu orang punya lidah ini tebal-tebal ya. Ada kala tidak asam, manis. Artinya bahwa di konsep kita itu ada kala konsep kita tidak sesuai dengan realitas ya. Ada kala sesuai. Dalam proposisi subjek itu yang disebut dengan analitis itu diungkap oleh ini. Predikat ditemukan pada subjek. Lanjut. Hukum ini juga berlaku pada segenap predikasi primer yang tidak membutuhkan penjelasan lagi di sini. Proposisi-proposisi yang diturunkan dari pantulan dan santiran pengetahuan huduri pada benak manusia juga sama sekali tidak mengharuskan pengalaman indrawi, karena bahkan konsep-konsep gambaran dalam proposisi-proposisi ini diambil dari pengetahuan huduri sehingga secuil pun tidak relevan dengan pengalaman indrawi. Menimbang fakta bahwa seluruh forma mental, entah itu indrawi, imajiner maupun intelektual, terpahami melalui pengetahuan huduri, afirmasi akan keberadaan mereka sebagai aksi dan reaksi jiwa merupakan pengalaman batin yang tidak menuntut pengalaman indrawi. Biarpun sebagai konsep itu seperti konsep indrawi berasal dari pengalaman indrawi. Terus. Namun setelah benak memperoleh konsep-konsep ini dan menganalisisnya menjadi konsep-konsep eksistensial dan kemahayaan, apakah putusan tentang kesatuan konsep-konsep ini termasuk kesatuan subjek dan predikat dalam suatu proposisi menuntut pengalaman indrawi? Apakah kesatuannya itu? Ya memang jelas saya membuat konsep ini dari fakta-fakta ya. Tapi apakah dalam menjustifikasi kebersatuan subjek predikat ini, konsep dan realitas ini menuntut pengalaman indrawi? Bagaimana orang menemukan itu kebersatuan subjek dan predikat dengan pengalaman indrawi? Bagaimana itu? Secara konsepsi iya. Secara konsepsi iya dalam artian syarat pendukung. Tapi dalam memutuskan subjek dan predikat dalam kebersatuannya, apakah kita membutuhkan pengalaman indrawi? Maksudnya tidak ya. Misalnya ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita alami satu kali saja kita tidak bagus kan? Tanpa ada lagi sebuah standarisasi pengalaman indrawi untuk lakukan. Lanjut. Jelas bahwa putusan menyangkut pertanyaan-pertanyaan sederhana yang terpaut dengan kandungan-kandungan pengalaman batin tidak menuntut penggunaan panca indera. Karena putusan semacam itu bersifat swabukti dan merujuk pada pengetahuan huduri yang nirgala. Adapun putusan menyangkut keberadaan contoh-contoh benda kasat mata di alam luaran, kendati menurut sebagian pihak putusan ini diperoleh serentak dengan berlangsungnya pengalaman indrawi, setelah pendalaman dan tahqiq teranglah bahwa kepastian putusan semacam ini tidak akan didapati kecuali dengan dalil dan bukti akal, seperti dijelaskan oleh para filsuf muslim semisal Ibnu Sina, Mullah Sadra dan Allamah Tabatabai. Hal itu karena tiadanya jaminan ketepatan dan kesesuaian penuh antara bentuk-bentuk indrawi dan contoh-contohnya di alam luaran. Iya, kalau indrawi sulit karena indra itu berubah terus ya. Indrawi itu berubah terus sehingga sulit sekali dia mengafirmasi kebersatuannya. Misalnya saya kayak contoh kemarin. Tadi ini misalnya teh ini. Tadi sejak awal saya minum itu panas. Saya mengatakan teh.
Sekarang sudah dingin. Lantas mana yang teh ini? Panas apa yang dingin? Pakai indera. Jangan pakai. Itu teh juga. Anda pakai indera kok. Tadi saya minum sejak awal tuh panas. Sekarang itu dia dingin. Saya bertanya, mana teh? Mana teh? Mana? Tadi panas, kok ini bisa dingin ya? Teh yang mana ini? Ini bukan teh lagi nih. Dia mengatakan ini teh. Ini teh. Itu akal mengatakan ini teh. Ini tetap teh. Mau dingin kah, mau dia apa, beku tetap teh. Tapi kalau indra, teman-teman mau mengatakan ini teh, tidak bisa. Karena sejak awal itu panas, sekarang dingin. Besok beku itu teman-teman mau mengatakan pakai apa? Indra. Itu teh, tidak bisa. Maka kalau kita menggunakan indra untuk menemukan kebersatuan itu sangat sulit ya. Ini bisa berlaku di mana saja. Mau empiris juga bisa berlaku. Ini warna kuning. Nah, teh, ini tadi teh panas kok. Kalau dingin, pakai teh, teh. Kalau kita bilang teh terus-terus itu berarti yang memutuskan itu adalah ini teh, ini teh. Tapi kalau indra, indra kan? Kan saya bilang ini Agus sudah berapa hari berapa lama di Jogja sekarang? Yang dia pertama sekali itu kita tahu Hardi. Sekarang itu teman-teman bilang Hardi lagi. Pakai indra. Oh berubah, berubah. Dia pernah datang sekali, baru kalau ada lab ya. Wah, masuk di lab. Lacak semua organnya. Tak. Tapi kalau sekarang pakai indrawi itu berubah tuh secara fisiologis berubah. Teman-teman bilang indra, bilang mana Hardi. Tidak lagi. Dia udah ini masih Hardi. Karena apa? Akan menangkap sebuah keberlangsungan pada dia. Terasa dan Tapi kalau saya indrawi, mama bilang Hardi. Tidak ada, Hardi sudah tidak ada di sini. Makanya kata siapa nama? Saya lupa tuh. Kita ini hidup berkali-kali, mati berkali-kali. Ini kata Indra, mati terus mati, ini sentik mati lagi Indra. Muncul yang baru. Begitu terus. Kita ini cuma mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Jangan tunggu yang lama-lama. Sekarang kita nikmati. Berubah ya. Indra. Kita mau berpegang dengan Indra, mau bilang ini Hardi, sangat sulit. Tidak bisa. Tapi kita masih mengatakan ini Hardi karena apa? Karena pikiran kita masih dia. Maka Indra cuma melihat fenomena ya. Tapi ini Hardi. Mau dia pakai apa tapi Hardi. Mau dia gigi sakit kah? Dia mau pakai baju payam, baju koko tetap Hardi. Itu kira-kira. Dan kita mengatakan Hardi itu konsepsinya dia dari Ambon. Kita ini mas. Yang menjadi soal, kalau di pikiran kita tidak ada yang disebut dengan konsep kebenaran atau konsep ketuhanan. Tiba-tiba cari Tuhan. Kalau tidak punya konsep ketuhanan, pergi cari Tuhan. Pakai indra lagi. Sampai kapan? Kamu cari sudah. Kamu sampai gali itu pohon bau dukun, tidak ada. Tidak ada lah. Maka orang-orang empiris ini lucu. Dia sudah menolak konsep Tuhan secara metafisika, baru dia pergi cari pakai lab. Ilmiah, dapat di mana itu? Sampai kau putar ini dunia, tidak akan dapat. Karena untuk menemukan dia, itu lewat kebersatuan sabda dan dan itulah akal. Akal saja. Kalau pakai indra, sangat fatal ya. Coba. Ini saya misalnya contoh saja. Ini teman-teman baru chat, tapi kemarin kan dia rusak ya. Begitu kira-kira analogi fisik kita, tubuh kita. Hardi bilang, masa saya Hardi? Saya bukan Hardi sekarang. Saya sudah berubah ini. Saya bukan Hardi. Ganti nama. Besok ganti nama lagi. Perubahan begitu. Kita mau konsistensi dalam mana? Tidak, sulit. Untuk menangkap kebersatuan, lanjut.
Demikian pula halnya dalam proposisi-proposisi yang dalam terminologi para ahli logika disebut sebagai pengalaman-pengalaman atau objek-objek yang dialami. Selain memerlukan akal dalam putusan untuk mengukuhkan keberadaan contoh-contoh luarannya, ia juga memerlukan pembuktian akal untuk generalisasi dan universalitas mereka seperti telah disebutkan pada pelajaran 9. Keabsahan dan kesahihan suatu pengetahuan yang terdedah dalam semua proposisi dan sains dilihat dari keniscayaan kandungan pengetahuan itu dan kemustahilan lawan kontradiktifnya memerlukan induk semua proposisi, yaitu kemustahilan bergabungnya dua lawan kontradiktif dalam satu proposisi. Kesimpulannya, tiada afirmasi dan pengukuhan pasti yang semata-mata diperoleh melalui pengalaman indrawi. Sebaliknya, terdapat sejumlah besar proposisi yang bersifat pasti yang tidak membutuhkan pengalaman indrawi. Dengan demikian, dengan jelas sekali terbukti sudah kedangkalan dan kesahajaan pola berpikir positivistik. Iya, kira-kira bahwa banyak hal yang diafirmasi ada juga indrawi, tapi ada juga dalam artian bahwa pada pemahaman afirmasi itu ada afirmasi kita yang berkaitan dengan indrawi, tapi afirmasi indrawi itu adalah keputusan akal. Begitu juga ada afirmasi yang tidak membutuhkan penggunaan dalam pemahaman atau persepsi indrawi. Berhubungan dengan ini, karena kita banyak hal, misalnya konsep-konsep tentang huduri jangan dulu dibaca, ada itu, tapi yang paling kompeten adalah kita membahas terkait konsep-konsep berkaitan dengan karena itu kan bersesuaian dengan keilmuan kan, ilmuwan. Jadi kalau akal itu tidak diprioritaskan dalam melacak realitas, contohnya, maka kita akan sulit. Di mana yang kita temukan kebersatuan itu, kebersatuan kebenaran, sabdi dan predikat, kebersatuan itu, nisbah sini. Jadi ini konsep predikat bersatu. Oke teman-teman, konsep realitas ini bersatu. Ini kan indrawi, bisa berubah. Tapi dalam perubahan fenomena itu, terus konsep itu bersatu dengan itu, bersatu terus ya. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu saja konsepnya kan, walaupun berganti-ganti nabi, tapi pesannya cuma satu saja, tauhid. Satu garis. Dari Ibrahim pindah Nabi Isa over dia pesankan ke umatnya pada Muhammad. Cuma ganti-ganti orang, fenomena kan, fenomena Nabi Isa, fenomena Muhammad, fenomena. Tapi di balik itu semua sama saja. Yang mereka mau cetuskan adalah sebuah realisasi tauhid. Contoh, kalau dalam kehidupan kita mau mengatakan saya beli buku ini, ada beli buku yang lain, fenomena kan berubah. Tapi fenomena ini tetap sama-sama bu. Apakah ketika fenomena buku berubah kita mengatakan bukan buku? Tapi kenapa kita bilang buku? Ini kan buku ya. Ada buku orang buku tulis, itu juga bukan buku ya. Buku. Ada juga buku-buku yang lain. Apa ketika berbeda fenomenanya saya mengatakan bukan buku? Namun kenapa saya mengatakan bahwa ini buku? Kenapa saya mengatakan ini buku? Ini juga buku, ini juga buku, ini juga buku. Kenapa saya mengatakan ini buku? Kenapa dengan mudah saya mengatakan buku pada fenomena yang berbeda? Kenapa saya mengatakan buku? Ini contoh buku. Karena apa? Karena kebukuan pada sesuatu dengan subjek itu memang tidak
terpisah. Misalnya contoh kayak Agus tadi. Agus saudaranya mau ada berapa, Gus? 3. Kamu anak berapa? 2. Berarti yang pertama ada. Nama bapakmu siapa? Ruslan. Anak pertama, kakaknya Agus dan adanya itu fenomena. Kakak pertama kita bilang anaknya si A tadi, si Pak Ruslan. Agus juga sama. Ini juga sama. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena Pak Ruslan dengan 3 anak tidak terpisah. Oh iya, itu anak Pak Ruslan. Kecuali Agus bilang, oh bukan anak Pak Ruslan. Berarti Pak Agus itu tidak masuk di Agus. Tapi kan sulit kita mengatakan bahwa Agus ini bukan anak bapaknya. Sulit. Kita mengatakan ini karena apa? Karena Pak Ruslan itu senantiasa menyatu dengan dia. Bukan Agus yang menyatu ke sana. Tapi kalau balik juga itu. Ini bapaknya Pak Agus. Ini bapaknya dari kakaknya. Ini namanya bersatu. Maka sangat sulit kita mengenal, sangat sulit kita menyebut Agus tanpa pikiran kita masuk ke bapak. Itu otomatis. Dalam artian bahwa kita mengatakan bahwa Agus itu anak dari Pak Ruslan, kakaknya juga sama, adanya juga sama. Itu karena bapaknya itu bersatu dengan mereka. Kalau tidak bersatu, dengan mudah kita lepas. Kita bisa melepaskan secara akal ya. Kita bisa melepas Agus. Saya lepas ini Agus. Bapaknya saya pisahkan ya. Di akal teman-teman bisa pisah. Di realitas teman-teman bisa pisahkan bahwa dia yang anak Pak Ruslan? Tidak. Kira-kira Tuhan pada sesuatu itu bisa dipisah-pisahkan bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Realitas. Contoh. Iya. Contoh ya. Huruf A. Contoh. Huruf A. Teman-teman bisa pisahkan kan? Huruf dan A? Bisa. Bisa memang. Huruf dan A bisa? Kalau saya tulis A di kenyataan, teman-teman bisa hilangkan huruf? Tidak. Ketika saya mengatakan ini Tuhan, dalam realitas teman-teman mau tolak itu. Ini realitas. Kalau konsep teman-teman tercerah, bukan Agus itu. Nah, realitasnya kenyataan dia kok. Kita bisa menipu diri kita. Realitas tidak bisa kita tipu loh. Contoh. Ini jangan mudah-mudah. Saya juga ini tentu bahaya juga nih. Huruf A bisa dipisah? Huruf A, huruf B bisa ya? Huruf dan A juga bisa dipisahkan. Definisi A bisa kan? Definisi huruf juga bisa kan? Di pikiran itu. Tapi kalau saya tulis saja di kenyataan, ini saya dipisah ya? Kenyataan, ini afirmasi A. Teman-teman mengatakan bahwa ini bukan huruf. Kalau saya mengatakan si A itu ini, dalam konsep teman-teman bisa pisah. Atau kalau saya bilang ini dalam kenyataan, oh iya subhanallah. Contoh ya. Ini tentu membuka metodologinya harus di Paltapatuna, membuka teori gerak. Artinya kita bisa, oh ini kafir. Ya sok ya. Buka-buka pelan-pelan. Pelan dulu, jangan terlalu cepat. Pelan. Oh, iya. Itu dari tadi kenapa tidak muncul saja? Tapi tidak bisa. Nanti kayak siapa nama? Kalau Allah Musa takliman, baru cahaya tursinar, pingsan, lupa diri kan? Nabi, apalagi kita. Belum cahaya baru Baru nama pingsan Agus. Pingsan. Kebersatuan. Di realitas itu ada hubungan kebersatuan. Kayak Agus tadi, Agus dengan bapaknya bisa pisah-pisahkan bin. Agus sendiri, saya bisa. Tapi kenyataan ini teman-teman mengatakan bahwa bukan anak Pak Ruslan. Teman-teman cari Tuhan di mana? Di pikiran? Nggak usah lah. Carilah Tuhan pada maujudat sesuatu.
Karena maujudat dengan itu pasti tidak terbisa. Ini kira begitu dokter sementara. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.